Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, materi selanjutnya yaitu muatan PPKN. Menyebutkan manfaat aturan di rumah. Nah, berarti naklah di rumah pun juga ada aturan yang harus kita patuhi. Nah, berikut ustazah akan jelaskan beberapa aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama peraturan di rumah. Sekarang simak ya video yang ustazah berikan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, agar anak-anak semua dapat melakukan kegiatan sesuai yang aturan yang berlaku di rumah. Kemudian dapat menyebutkan manfaat dari melaksanakan aturan. Kemudian yang ketiga, dapat menyebutkan akibat jika melanggar aturan. Yang keempat, dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, dapat mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ruang lingkup atau materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan terlebih dahulu belajar mengetahui apa sih arti dari aturan itu. Nah, kemudian yang kedua, berikutnya akan belajar tentang ini, menyebutkan contoh aturan yang berlaku di keluarga. Selanjutnya, kita akan belajar menjelaskan atau menyebutkan manfaat mematuhi aturan dan akibat jika melanggar aturan. Dan yang terakhir nanti, kita akan belajar mengelompokkan hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di rumah. Baik, yang pertama kita akan belajar terlebih dahulu tentang pengertian peraturan. Anak-anak, apakah kamu tahu apa itu peraturan? Jadi peraturan itu adalah ketentuan yang telah disepakati dan dilaksanakan, yang di dalamnya terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Nah, peraturan ini tentu tidak hanya kita temui di rumah, tetapi di sekolah dan di tempat umum lainnya pasti kita temui peraturan. Contohnya ketika anak-anak pergi ke terminal, pergi ke rumah sakit, pergi ke bank atau tempat umum lainnya, pasti di sana ada peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh pengunjung. Nah, sekarang kita akan belajar ini ya, contoh aturan yang berlaku di keluarga. Nah, ini peraturan di keluarga atau peraturan di rumah. Setiap rumah atau keluarga pasti memiliki peraturan. Nah, peraturan ini biasanya dibuat oleh orang tua dan kemudian disepakati oleh anggota keluarga lainnya. Nah, di mana setiap anggota keluarga wajib mematuhi peraturan tersebut. Dan ini anak-anak yang penting ya, setiap keluarga itu biasanya memiliki peraturan yang berbeda. Jadi antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya pasti ada beberapa hal atau beberapa peraturan yang berbeda dengan keluarga lainnya. Sebagai contoh, di keluarga ibu ya, ini ada peraturan yang mungkin tidak dimiliki oleh keluarga lain. Contohnya saat malam hari antara waktu maghrib atau setelah isya itu, ketika anak-anak sedang belajar di rumah, maka siapapun yang ada di rumah itu tidak boleh menyalakan televisi. Contoh, ketika ada adiknya Bu Anggi sedang belajar, maka anggota keluarga lainnya yang sedang tidak belajar maka dilarang untuk menyalakan televisi, karena hal ini dapat mengganggu konsentrasi yang sedang belajar, seperti itu. Nah, anak-anak tentunya juga memiliki peraturan yang berbeda dengan keluarga lainnya. Nah, nanti salah satu tugasnya anak-anak adalah menyebutkan ya salah satu contoh peraturan yang hanya dimiliki oleh keluarga kalian, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh peraturan yang ada di rumah dan sifatnya umum ya, yang pasti setiap keluarga melakukan ini. Ini contoh yang pertama adalah merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Nah, kemudian yang kedua, merapikan sandal atau sepatu setelah digunakan. Kemudian meminta izin sebelum keluar rumah dan berpamitan. Setelah itu menjaga kebersihan rumah. Nah, jadi contoh-contoh peraturan yang ada di rumah itu tadi sifatnya umum dan paling tidak semua keluarga pasti melakukan itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar ini ya, manfaat dari mematuhi aturan dan akibat jika melanggar peraturan. Jadi yang sebelah kiri ini kita akan sebutkan manfaatnya ya. Manfaat dari mematuhi peraturan.
Yang pertama, hidup menjadi disiplin. Kemudian yang kedua, terhindar dari hukuman. Ketiga, tercipta lingkungan yang aman. Dan yang keempat, dihargai oleh orang lain. Nah, jadi itulah manfaat dari kita mematuhi aturan. Nah, sebaliknya jika kita melanggar aturan, maka akibatnya satu, hidup menjadi tidak beraturan. Kemudian yang kedua, mendapatkan sanksi atau hukuman. Yang ketiga, hidup menjadi tidak tenang karena tidak tertib ya. Dan selanjutnya yang keempat, dapat menimbulkan perselisihan. Nah, berikutnya anak-anak akan belajar ini ya, mengelompokkan hal-hal yang harus dilakukan di rumah dan tidak boleh dilakukan di rumah. Nah, ini yang sebelah kiri kita sebutkan hal-hal yang boleh atau bahkan harus kita lakukan di rumah. Pertama, meminta izin dan berpamitan jika akan keluar rumah. Kemudian merapikan kembali buku, sepatu, atau sandal sesudah digunakan. Yang ketiga, pulang tepat waktu setelah bermain. Nah, selanjutnya ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan di rumah. Satu, pergi keluar rumah tanpa meminta izin dan berpamitan. Dua, meletakkan benda di sembarang tempat. Yang ketiga, bermain sampai lupa waktu. Nah, ini sebetulnya masih banyak lagi hal-hal yang harus dilakukan di rumah dan juga tidak boleh dilakukan di rumah. Nah, itu tadi ada beberapa manfaat aturan di rumah dan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau dilarang saat di rumah. Nah, semoga anak-anak Ustazah dapat memahaminya. Dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.